Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kita ketemu lagi dalam pembelajaran online matematika bersama Ririf Azza. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab limit, yaitu pada subbabnya limit fungsi aljabar. Dalam video ini meliputi materi, contoh soal dan jawaban tentang limit fungsi secara intuitif. Untuk itu, silakan simak video ini dengan seksama dan jangan di skip-skip agar kalian lebih paham dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng serta share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga memperoleh manfaat dari video ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah melalui video pembelajaran diharapkan siswa mampu menunjukkan rasa ingin tahu dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah limit fungsi. Dan yang kedua adalah setelah mempelajari konsep limit fungsi secara intuitif melalui pengamatan, menalar, diskusi, dan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh aplikasi limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dan berkonsentrasi agar apa yang kita pelajari bisa terserap dengan maksimal dan bermanfaat. Oke, kita masuk pada materi. Limit fungsi merupakan pengantar kalkulus dalam pembelajaran matematika, dan kalkulus adalah konsep matematika yang mempelajari tingkat perubahan dari suatu fungsi. Sedangkan analisis tingkat perubahan ini sangat diperlukan dalam aplikasi ekonomi dan bisnis, karena nilai-nilai variabel ekonomi dan bisnis setiap saat dapat berubah-ubah. Kita masuk pada materi, perhatikan gambar. Mari kita amati apa yang terjadi pada kapal. Ini adalah korosi pada kapal. Kapal ini yang dulunya baru dan mengalami korosi hingga hampir atau mendekati kerusakan. Sehingga gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Ini adalah gambar pemandangan. Kemudian yang di sampingnya adalah gambar mobil yang berjajar-jajar mulai dari awal hingga ke ujung. Sekarang perhatikan pemandangan. Kalau kita arahkan pandangan kita menuju pada jalan raya, mulai dari awal kita berdiri hingga sampai ujungnya, maka jalan raya itu seolah-olah hampir atau mendekati habis. Sedangkan pada gambar mobil, kalau kita arahkan pandangan kita tertuju pada mobil awal hingga sampai mobil yang paling ujung, maka mobil itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan seolah-olah hampir atau mendekati tidak kelihatan. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan kita terbatas. Kita sering mendengar kata hampir atau mendekati pada ambang batas. Kata tersebut dalam matematika disebut sebagai istilah limit. Oke, sekarang kita masuk pada contoh. Mari kita perhatikan fungsi berikut. Kalau saya punya fungsi f(x) sama dengan x ditambah 1 untuk x anggota bilangan real, kemudian tentukan nilai f(x) sama dengan x ditambah 1 pada saat x mendekati angka 2. Nah, di sini perhitungan nilai f(x) untuk x mendekati 2 dapat dilakukan dengan cara membuat daftar nilai fungsi f(x) untuk x yang dekat dengan 2. Sehingga bisa kita sajikan tabel seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat tabel? Perhatikan di sini. f(x) adalah sama dengan y dan x adalah variabelnya. Kalau saya punya x, kita tentukan nilai x adalah sembarang bilangan yang mendekati angka 2. Di tengah-tengah saya tuliskan angka 2 karena x-nya mendekati angka 2. Kemudian di sebelah kiri angka 2, saya ambil sembarang bilangan yang dekat dengan angka 2. Berapa? Perhatikan di sini saya tuliskan angka 1,99. Atau boleh di sini saya tulis 1,9999 begitu. Yang penting dekat sekali dengan
2. Kemudian saya tulis di sini 1,7 boleh, 1,5 boleh, 1,4 boleh, saya ambil 1 juga boleh. Kemudian di sebelah kanan saya ambil angka yang juga dekat dengan 2, misalnya 2,0001 misalnya 2,001 semakin dekat dengan angka 2, 2,1, 2,3, 2,9. Kemudian 3 di sini kalau kita perhatikan dari sebelah kanan terus menuju ke kiri dekat dengan angka 2. Begitu pula dari sebelah kiri terus berjalan ke kanan, dia dekat dengan angka 2. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan variabel X-nya dengan X-nya sama dengan 1 ke dalam suatu fungsi. 1 ini saya masukkan ke dalam fungsi. Maka nilainya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan dengan 1,5. Saya masukkan ke sini. 1,5 ditambah 1 sama dengan 2,5. Lanjut lagi yang berikutnya untuk X sama dengan 1,7. Maka nilainya 1,7 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2,7. Dan seterusnya 1,9 ditambah 1 sehingga sama dengan 2,99, dan 1,999 ditambah 1 sehingga sama dengan 2,999. Kemudian sama dengan yang ada di sebelah kanan, kalau saya masukkan angka 3 ditambah 1 sama dengan 4. 2,9 ditambah 1 sama dengan 3,9. 2,3 ditambah 1 sama dengan 3,33. Terus sampai dengan 2,001. Saya tambahkan 1 sehingga sama dengan 3,001. Sehingga menjadi seperti ini tabelnya. Kemudian perhatikan di sini. Pada saat X itu sama dengan 1, maka Y-nya 2. Saya tulis di sini. Pada saat X-nya 1, maka Y-nya adalah 2. Dan pada saat X-nya 1,5, Y-nya adalah 2,5. Sehingga bisa dituliskan garis seperti ini. Nah, pada saat X-nya 1,7, maka Y-nya adalah 2,7. Kemudian kita buat garis. Kemudian kita lanjut pada saat X-nya adalah 1,99, Y-nya adalah 2,99. Kita buat garis untuk menghubungkannya X dan Y. Kemudian setiap saya ambil angka di X, maka akan ketemu Y. Dan jika saya ambil 1,999, maka Y-nya adalah 2,999. Nah, begini. Nilai ini semakin dekat dengan angka 3. Kemudian perhatikan, saya ambil X untuk yang di sebelah kanan. Saya ambil 2,001. 2,001, maka Y-nya adalah 3,001. Kita hubungkan dengan garis sehingga seperti ini, dekat sekali dengan angka 3. Kemudian 2,01 saya ambil di sini, berarti Y-nya adalah 3,01. Saya hubungkan dan dilanjutkan dengan 2,1, maka dia berada Y di 3,1. Saya hubungkan juga, dilanjut dengan 2,3, saya hubungkan 3,3, 2,9, maka Y-nya adalah 3,9. Saya tulis di sini Y-nya 3,9. Saya hubungkan. Kemudian jika X-nya 3,
maka Y-nya adalah 4. Nah, sehingga seperti ini. Kalau saya ambil garis begitu, maka garis itu berupa garis lurus. Dan perhatikan di sini, setiap saya ambil nilai X, maka akan ketemu nilai Y. Dan di sini adalah yang pertama, kalau kita dekati dari kanan, maka grafiknya akan mendekati angka 3. Dan kalau kita dekati dari kiri, maka juga akan mendekati angka 3. Perhatikan di sini pada sumbu X. Pada sumbu X, setiap saya ambil nilai X di sini, maka dia akan mendekati angka 2. Jika dari kiri, maka saya tulis 2 min begini. Kalau saya dekati dari kanan, maka dia juga akan mendekati angka 2, sehingga saya tulis 2 plus. Setelah kita lakukan perhitungan pada titik yang ditinjau, perhatikanlah tingkat perubahan pada grafiknya. Jika kita amati tabel dan sketsa grafik di samping, maka ada beberapa hal yang bisa kita katakan. Karena X bilangan real, maka terdapat tak terhingga bilangan real yang mendekati angka 2. Dan karena fx sama dengan x ditambah 1 merupakan sebuah fungsi, maka setiap pasangan di sumbu X mempunyai pasangan di sumbu Y. Dan juga perhatikan setiap X mendekati angka 2, maka nilai fungsi f juga mendekati angka 3. Dan untuk setiap X mendekati angka 2, baik dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fungsi f kita lihat pada Y akan mendekati angka 3. Dan setiap X yang mendekati angka 2, baik dari kiri maupun dari kanan, maka menghasilkan nilai fungsi yang sama, yaitu mendekati angka 3. Oke. Nah, dari sini dalam konsep limit fungsi aljabar, jika nilai fungsi fx sama dengan x ditambah 1 mendekati bilangan 3, untuk X mendekati 2, maka ditulis dengan simbol limit X ditambah 1 untuk X mendekati angka 2 sama dengan 3. Perhatikan contoh berikutnya, kita akan membuat kesimpulan tentang pengertian limit fungsi secara intuitif. Contoh, diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan x dikurangi 3 untuk x yang mendekati 3. Berapakah nilai yang didekati fx? Perhatikan di sini, perhitungan nilai fx untuk x mendekati 3 dapat dilakukan dengan cara membuat daftar nilai fungsi. Kita buat daftar untuk nilai x yang dekat dengan 3. Kita buat tabel sama seperti tadi. Di sini saya tuliskan X dan di bawahnya adalah fx atau Y. Nah, setiap X maka akan ketemu Y. Karena di sini soal itu mendekati angka 3, maka saya ambil 3 berada di tengah-tengah. Angka 3 saya dekati dari kanan dan dari kiri. Sehingga saya ambil sembarang bilangan X yang dekat dengan angka 3. Misal, saya ambil sembarang bilangan. Di sini saya tulis 2,9999 dan seterusnya. Di sini saya tulis seperti ini, 2,9999. Di sini saya tulis begini, dan di sebelah kirinya lagi saya tulis 2,99, kirinya lagi 2,9. Yang dari kanan, saya dekati dari kanan, saya tulis 3,00001, dekat sekali dengan 3. Saya tulis di sini 3,0001. Dan di sini adalah 3,001
dilanjut 3,01 dan 3,1. Oke, kita mulai perhitungan. Misal saya ambil 2,9, saya masukkan ke dalam fungsi ini, maka hasilnya adalah 5,9. Dan jika saya masukkan 2,99 ke dalam fungsi ini, X-nya saya ganti 2,99, berarti 2,99 kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan 2,99 dikurangi 3, begitu sama dengan 5,99. Kemudian saya ganti X-nya lagi 2,99 ini, saya masukkan ke dalam sini, maka menghasilkan Fx yaitu 5,99 dan seterusnya. Setelah kita masukkan ke dalam fungsi, hasilnya adalah seperti ini. Dan yang terakhir, jika saya masukkan 3,1 ke dalam sini, berarti 3,1 kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan 3,1 dikurangi 3, maka menghasilkan 6,1. Seperti ini. Nah, perhatikan perilakunya di sini. Dari tabel diperoleh yang pertama, jika limit Fx untuk X mendekati angka 3 dari kiri, ini saya lihat dari kiri, nah dari kirinya di sini, nah maka akan sama dengan 6. Nah kalau saya lihat perilakunya dari sini, ke sini 2,99, maka dia mendekati 5,999 ini mendekati angka 6. Nah, di sini mendekati 6. Kemudian jika saya tulis yang kedua, limit Fx untuk X mendekati 3 dari kanan, 3 plus berarti dari sini. Saya dekati dari sini X-nya, begini, maka dia menghasilkan 6,001. Akhirnya di sini akan mendekati sama dengan 6. Nah, yang seperti ini dibaca limit Fx untuk X mendekati 3 dari kanan, karena ini positif, sama dengan 6, adalah 6. Nah, begitu. Dari hasil di atas diperoleh bahwa untuk X mendekati 3, baik dari sebelah kiri maupun kanan, maka Fx mendekati 6 dan dinotasikan limit Fx untuk X mendekati 3 sama dengan 6. Dibaca limit Fx untuk X mendekati angka 3 adalah 6. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Silakan simak kelanjutan video pembelajaran ini, yaitu pada limit fungsi aljabar bagian kedua. Tetap bersama pembelajaran online matematika bersama Ririf Azza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.